Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Aleihim shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 26 September 2021. Hindari hidup eksklusif. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Bilangan 11 ayat 25 sampai dengan 29. Bacaan kedua Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6, dan Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan 43, dilanjutkan dengan ayat 45 dan 47 sampai dengan 48. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, kita diciptakan sama, yaitu sebagai citra Allah serta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nyatanya saudara, kita sangat berbeda dan satu dengan yang lain. Dari fisik, sifat, kemampuan, keterampilan, minat, kepandaian, dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau kita melihat anak kembar. Sekalipun kembar identik saudara, dan sama dalam banyak hal, pastilah tetap memiliki perbedaan. Sebagai anak-anak Tuhan yang dibaptis dalam baptisan yang sama dan mengimani Tuhan yang sama serta dipersatukan dalam satu gereja yang kudus, tetap terdapat banyak sekali perbedaannya saudara. Perbedaan-perbedaan yang ada, entah itu perbedaan pendapat, karakter, peran, selera, ataupun kepentingan, seringkali menimbulkan perselisihan, konflik, pertentangan, bahkan perpecahan saudara. Mengapa ini semua bisa terjadi? Saya ingin bertanya kembali kepada kedua cucu saya. Jaden, kita tahu bahwa Tuhan Allah menciptakan kita sebetulnya sama, tetapi nyatanya berbeda-beda. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang pandai, ada yang pintar, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap Jaden dengan perbedaan ini? Harus mensyukuri, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nah, kan Jaden kan banyak teman. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Islam. Bagaimana Jaden menyikapi teman-teman ini? Dengan bermain bersama, mengobrol bersama. Ini saudara, inilah perbedaan. Cucu saya menganggap semuanya itu sama. Dia selalu bersyukur. Tetapi kenapa ada pertengkaran, perselisihan? Karena adanya egoisme yang tinggi dari kita saudara. Tidak sedikit dari kita yang hanya memikirkan dan mementingkan aku daripada kita. Kita cenderung memperjuangkan apa yang dipikirkan dan diinginkan diri kita sendiri. Tidak memikirkan dan berjuang tentang kebaikan bersama dan bekerja dalam kebersamaan. Tidak sedikit orang, mungkin termasuk kita saudara, tidak siap menerima perbedaan-perbedaan ini, sehingga kurang menghargai keragaman karena cenderung kita mengendaki kepentingan diri kita sendiri. Maka kalau ada yang berbeda dengan aku, berarti ia harus saya tolak karena ia tidak sepaham dengan saya. Saya ingin bertanya lagi dengan cucu saya, Jesslyn, kalau ada teman Jesslyn yang cacat, yang sedih sedang duduk di taman, apa yang dilakukan Jesslyn? Menghibur dia dan mengajak dia bercerita. Kenapa Jesslyn mau menghibur dia? Dia kan cacat. Karena apa? Kasihan. Karena kasih. Karena kasih yang dapat menyatukan perbedaan kita saudara. Dan karena kasih, itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan kita. Bacaan pertama yang kita baca hari ini terlihat bagaimana perbedaan sifat dan sikap para pengikut Musa
Ketika ada beberapa orang yang menerima roh kenabian seperti Musa, berbeda dengan Yosua yang tidak bisa menerima, sehingga ia meminta agar Musa mencegahnya. Begitu juga apa yang dibuat oleh Yohanes, saudara. Di dalam Injil hari ini kita melihat ketika ada orang yang bukan dari kelompoknya, yaitu kelompok Yesus dan para murid, ia juga tidak bisa menerimanya, sehingga langsung bertindak sendiri mencegahnya. Tidak seperti kedua cucu saya ini yang memiliki kasih, yang tidak mau melihat perbedaan itu menjadi suatu untuk menjauhi, tetapi mau mendekatkan diri kepada mereka, bahkan mau memberi kasih dengan menghibur kepada mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, sifat-sifat Yosua dan Yohanes yang eksklusif ini sering pula kita jumpai di sekitar kita, di dalam kelompok kita, komunitas kita, saudara. Atau juga di dalam diri kita, saudara. Kita sering menutup diri, kita eksklusif, tidak mau menerima dari kelompok lain yang berbeda dengan kita. Ada juga yang eksklusif, tertutup, tak mau menerima mereka karena melihat perbedaan cara baptisannya, karena iman yang berbeda, karena dia cacat, dan lain sebagainya. Apakah ini, saudara, yang disebut hidup di dalam kasih Yesus? Adakah kita juga bersifat eksklusif, saudara? Tidak menerima mereka yang berbeda dengan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu belajar dari Musa dan Yesus, Sang Maha Guru kita, Tuhan kita. Mereka berdua memberi teladan bersifat inklusif, bukan eksklusif. Mau terbuka terhadap semua orang, kelompok, maupun menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan serta kehendak dan pekerjaan baik dari orang atau kelompok lain. Sekaligus, saudara, mau bekerja sama dengan mereka. Seperti tadi yang diungkapkan oleh kedua cucu saya, walaupun mereka berbeda tetapi mau bersatu bersama, bermain, bersuka cita bersama, membagi, menebarkan kasih. Itulah murid Yesus. Lebih lanjut, saudara-saudara, melalui Injil hari ini, Yesus menasihati kita untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam Dia, dengan tidak hidup dalam kesesatan maupun menyesatkan. Kata Yesus, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Markus 9 ayat 42. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui perenungan minggu hari ini, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Kita mau menerima setiap orang di dalam keberadaannya. Kita tidak eksklusif, saudara. Walau berbeda dengan kita, saudara, kita mau bersatu, bekerja sama sampai bergandengan tangan untuk menciptakan kedamaian di antara kita. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita saling menyesatkan, tetapi jadilah garam yang baik yang dapat memberikan kenikmatan. Mari saudara-saudara yang terkasih, janganlah perbedaan menjadi kita bertentangan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Dia di dalam perjamuan kudus Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.